Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah masih kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan iktikaf kita di masjid ini dengan sama-sama kita mengkaji ayat demi ayat daripada Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan keberadaan kita di majlis ini mengundang datangnya rahmat Allah kepada kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada ayat-ayat Quran ini menjadi pedoman bagi kita semuanya dalam menjalani hidup di dunia ini dan dapat meraih kejayaan nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian tafsir Al-Munir. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-110. Sebahagian kita sudah membahasnya sedikit. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir daripada ayat yang ke-110. Seperti biasa, mengambil barakah daripada ayat Quran, kita akan baca ayat yang ke-110 ini. Silakan. Untuk memulai halaman 30 baris kedua atas. Halaman 30 baris kedua atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum wa aqimus salata wa atuz zakata, dan laksanakanlah salat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-wajibataini alaikum,
Yang keduanya itu adalah perkara yang diwajibkan kepada kalian. Walamma amarallahul mu'minina bil afwi was safhi 'anil yahud, dan tatkala Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan memaafkan dan membiarkan orang-orang Yahudi, amarahum bima fihi salaha anfusihim, Allah memerintahkan mereka, yakni kaum mukminin, dengan apa-apa yang bermanfaat dalam memperbaiki diri mereka. Faqala aqimus shalah, maka perkara yang bermanfaat untuk memperbaiki diri mereka itu, Allah berfirman, aqimus shalah, dirikanlah salat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekilas kita sudah membahas mengenai ayat yang ke-110 ini. Pada ayat yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ada sikap-sikap daripada orang Yahudi yang coba mempengaruhi keimanan kaum mukminin. Kemudian Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk memaafkan perilaku mereka dan juga membiarkan mereka sampai Allah memberikan keputusan terhadap perbuatan mereka itu. Nah, kemudian tiba-tiba Allah selipkan ayat yang ayat itu suruhan untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Allah menyelipkan ayat ini bukan tanpa alasan. Ada tujuan kenapa Allah tiba-tiba menyisipkan ayat ini, yakni ayat menyuruh untuk sholat dan menunaikan zakat. Seperti yang saya sudah singgung pada minggu yang lalu, di antara hikmahnya kenapa Allah menyuruh mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah dua perkara ini adalah kewajiban yang dapat mengundang pertolongan Allah, yaitu sholat dan zakat. Kenapa hanya dua? Kan kewajiban kita bukan hanya dua. Dua ini adalah simbol daripada kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Salat itu adalah simbol hubungan vertikal kita kepada Allah. Zakat simbol hubungan kita secara horizontal kepada sesama manusia. Maka kalau kalian ingin pertolongan Allah itu cepat turun kepada kalian, perbaiki hubungan kalian kepada Allah dan juga perbaiki hubungan kalian dengan sesama manusia. Barulah Allah akan segera dan Allah akan memberikan pertolongannya kepada kalian. Itu diantara hikmahnya. Kenapa hanya dua kewajiban ini? Simbolis hubungan kita dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesama manusia juga mesti baik. Kalau hanya hubungan kita dengan Allah kita jaga, sedangkan sesama manusia tidak kita jaga, itu juga akan bermasalah dengan lambatnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, pada minggu yang lalu saya sudah menyinggung sedikit, setiap kali Allah menyuruh kita untuk menunaikan salat, Allah akan menggunakan lafaz aqimus shalah, yang berarti kita disuruh mengerjakan salat itu kamilatal arkan, sempurna rukunnya, tamatal awsaf, juga lengkap sifat-sifat daripada salat tersebut. Rukunnya cukup, syaratnya cukup, sunnahnya dipenuhi, adabnya juga dijaga. Baru orang tersebut dianggap mendirikan salat. Ya. Nah, di antara adab yang paling penting untuk kita perhatikan dalam waktu salat adalah adab kita kepada Allah. Dan di situ ada satu perkara penting, yaitu khusyuk. Khusyuk ini adalah perkara yang paling penting dari ibadah salat seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai ibadah salat seseorang dengan kadar seberapa khusyuk dia. Kalau khusyuknya hanya separuh, maka yang dinilai separuh. Kalau khusyuknya hanya sepertiga, maka sepertiga yang dinilai. Maka kalau seperenam, seperenam yang dinilai.
Allah akan menilai sholat seseorang dengan kadar kekhusyuannya ketika dia sedang sholat. Kalau kita bicara tentang khusyuk, insya Allah pada ayat yang selanjutnya nanti ada ayat yang membicarakan tentang khusyuk. Kita akan panjang lebar ketika itu nanti. Baik, kita fokus kepada ini dulu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah sebutkan pertama kali pada perintah ini yaitu mendirikan sholat. Dan Nabi kita Muhammad SAW sendiri apabila baginda Rasulullah SAW menghadapi masalah yang cukup berat, idza hadzabahu amrun shalla, apabila ada masalah yang memberatkan baginda Rasulullah, maka baginda Rasulullah akan sholat. Ini kunci, ya. Allah pun sebutkan dalam ayat yang lain, ista'inu wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah lalui sabar dan salat. Salat ini adalah solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nabi kita Muhammad SAW kalau ada masalah, maka dia akan segera melaksanakan salat, dan setelah selesai salat maka masalah itu akan segera dapat diatasi oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jadikan amalan rutin kita. Kalau ada masalah, jangan malah kita nongkrong, ngopi, cerita ke orang, tidak menyelesaikan masalah. Sebab orang yang kita ceritakan kepada dia masalah kita, dia pun ada masalah. Tiba-tiba nongkrong di pasar, nongkrong di pangkalan, nongkrong di pangkalan gitu ya. Kenapa? Ada masalah. Kenapa? Istri saya main TikTok mulu gitu ya. Cerita ke orang. Kalau ada masalah, orang mukmin itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Itu yang mesti kita lakukan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kadang-kadang juga ketika ada masalah, saya coba rumus ini. Saya coba rumus yang Allah berikan ini. Sebagai contoh, ketika ada barang yang saya cari tidak ketemu-ketemu, barang saya hilang, dicari nggak ketemu-ketemu, maka saya coba sholat, minta pada Allah ditunjukkan di mana barang itu. Kemudian setelah sholat, doa, banyak sholawat. Alhamdulillah, barang yang tidak ketemu itu akhirnya dapat dijumpai. Bukan sekali, bukan dua kali, beberapa kali seperti itu. Karena ini Allah yang sebutkan, bukan hanya dalam masalah menghadapi Yahudi, tetapi ayat ini berbicaranya pada semua masalah yang kita hadapi. Kalau ada masalah, cepat-cepat sholat. Kalau kebetulan waktunya dekat dengan waktu sholat fardu, sholat fardu. Setelah sholat fardu, doa pada Allah. Kalau bukan waktunya sholat fardu, sholat mutlak, silakan. Dan Nabi pun sebutkan dalam sebuah hadis daripada Abu Darda, kata baginda Rasulullah SAW, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'ataini bitamamihima a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjilan aw mu'akhiran, mu'ajjalan aw mu'akhiran. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaguskan wudunya dan dia kemudian salat 2 rakaat dengan sempurna kedua perkara itu, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta, baik dalam keadaan segera ataupun lambat. Allah janjikan itu. Nabi kita Muhammad SAW janjikan itu. Dalam hadis yang lain, ada seseorang yang mengeluh kepada Nabi, matanya buta, dan dia ingin Nabi doakan supaya matanya itu dapat kembali melihat. Maka dia datang jumpa Nabi.
Nabi katakan kepada dia ketika dia minta, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyu'afini, doalah kepada Allah semoga Allah menyembuhkan aku. Nabi berkata kepada dia, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka. Kalau engkau ingin, aku dapat berdoa kepada Allah, dan kalau engkau juga ingin, sabarlah, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian orang ini berkata, fad'uhu, ya Nabi, doakan saja. Dia minta supaya Nabi sembuhkan dia. Fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsinu wudu'ah. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk berwudu dan dia memperbaguskan wudunya. Fatawadda'a wa yusalli rak'ataini, dia berwudu kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma yad'u, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha litaqdiya li, Allahumma fashaffi'hu fiyya. Maka Nabi suruh baca, dan dia bacakan doa itu sambil dia bertawassul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwa boleh kita bertawassul dengan sesiapa, termasuk Rasulullah SAW. Dan ketika dia sudah berdoa, Allah sembuhkan penyakit butanya itu, dapat melihat kembali. Tapi melalui apa tadi? Sebelum dia berdoa, Nabi suruh dia sholat. Jadi kalau kita ada masalah, sholat itu antara solusi yang mesti kita usahakan terlebih dahulu, ya, itu poin pentingnya. Kemudian setelah sholat, Allah gandengkan dengan zakat. Selalu begitu dalam Quran. Ketika ada perintah sholat, ada perintah zakat. Karena ini satu paket, orang itu harus baik hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Ketika orang memberikan zakatnya, di situ adalah cara dia untuk mengundang cepatnya datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fi auni 'abdi, innallaha fi auni 'abdin ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ini hadis sesuai dengan perintah zakat. Kenapa zakat dapat mengundang pertolongan Allah? Kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha fi auni 'abdin, sesungguhnya Allah itu akan sentiasa bersama dan menolong hambanya. Makanal 'abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Zakat adalah di antara cara kita saling menolong sesama kita. Maka Allah akan membantu orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya itu. Jadi 2 kunci ini harus kita pegang, ya. Kalau kita ingin mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi, sholat dan zakat jadikan sebagai wasilah Allah selesaikan masalah-masalah kita. Kalau misalkan zakat hanya setahun sekali, kita bisa memberikan sodakoh yang bersifat sunnah, ya. Itu juga antara cara yang mujarab untuk segera Allah memberikan pertolongannya kepada kita, ya. Kalau kita punya hajat, kalau ingin dikabulkan hajatnya, banyakkan sodakoh, insya Allah kabul, insya Allah lebih mudah. Jangan nazar, ya. Nanti kalau dapat proyek nih, saya nazar ingin sembelih seekor sapi gitu, nazar. Jangan nazar. Kalau nazar ini perhitungan namanya, ya. Kalau dapat baru dia mau sedekah, kalau nggak dapat nggak sedekah, itu namanya perhitungan pada Allah. Yang paling bagus, sebelum masalah itu selesai, sedekah dulu.
ketika orang sedekah akan mempermudahkan jalannya, ya. Itu jalan yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, semua itu mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah perkara-perkara yang dapat memperbaiki diri kita, kata pengarang kitab ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan segala ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, ay amalun salihun, ay amalin salihin, ya, ataf kepada min khairin, ay amalin salihin, ay syai'in minat tatawwu'ati tuqaddimuhu limaslahati anfusikum, segala amal yang soleh, yakni segala sesuatu daripada perkara tatawu'at, perkara tambahan. Kalau tadi kan mujibat, ya, yang tadi adalah perkara wajibat. Kalau yang ini segala sesuatu yang kalian kerjakan dari perkara tatawu'at, perkara tambahan, perkara sunnah, tuqaddimuhu limaslahati anfusikum, yang kalian kerjakan untuk kebaikan diri kalian, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Ay tajidu thawabaha muddakharan indallah, kalian mendapati pahalanya tersimpan di sisi Allah. Allah janjikan seperti itu. Apa saja perkara kebajikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan pahalanya, yang Allah simpan pahalanya itu di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguh Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fala yudhi'u indahu amalun, dan Allah tidak mensia-siakan amal yang ada di sisinya, gitu ya. Jamaah sekalian, di penutup ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa segala apa yang kita kerjakan dari kebaikan dan kebajikan, Allah akan catat dan Allah akan simpan. Allah tidak akan lupa, dan Allah tidak akan pernah mensia-siakan amal ibadah seseorang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang itu mungkin akan ingat. Tetapi kalau kita ada masalah dengan dia, kita buat dia marah, kebaikan yang kita pernah buat akan dilupakan olehnya. Betul tidak? Ya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga, kata pepatah. Baik kebaikan yang banyak kita berikan kepada seseorang, kalau sekali saja kita buat salah kepada dirinya, kebaikan yang banyak itu bisa hilang, tidak terbekas, tidak berbekas sama sekali. Itu kalau kebaikan yang kita lakukan kepada manusia. Tapi kalau kebaikan, ketaatan yang kita persembahkan untuk Allah, Allah akan simpan semuanya. Walaupun kita buat maksiat, Allah tidak akan hapuskan itu, melainkan kalau seandainya kita meninggalkan agamanya, Allah akan simpan semuanya itu, baik itu amal ketaatan ataupun amal keburukan, Allah akan simpan. Dalam satu riwayat disebutkan di sini bahwa Sayyiduna Umar ibnul Khattab, beliau itu berziarah ke pekuburan Baqi al-Gharqad. Kemudian ketika dia masuk ke pintu perkuburan Baqi, beliau berkata, Assalamualaikum ahlal kubur, salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni kubur. Akhbarun ma indana anna nisa'akum qad tazawwajanna,
kabar dari kami bahwasannya istri-istri kalian sudah menikah. Wa duwarukum qad sukinat, dan rumah-rumah kalian sudah ditempati dengan orang lain. Wa amwalukum qad qusimat, harta kalian sudah dibagi-bagi. Fa ajabahu hatifun, maka tiba-tiba ada suara yang menjawab. Wah, serem juga nih. Kita lagi ziarah, ada yang nyautin. Sayyidina Umar ngucap begini, ada yang nyautin. Ya ibnal Khattab, wahai anak Al-Khattab, akhbarun ma indana anna ma qaddamnahu wajadnahu. Kabar dari kami bahwasannya apa yang pernah kami lakukan semua kami dapati balasannya. Wa ma anfaqnahu faqad rabihnahu, apa yang telah kami infakkan kami dapat untungnya. Wa ma khallafnahu faqad khasirnahu, apa yang kami luput tidak lakukan maka sekarang kami dapat penyesalannya. Itu suara yang menyaut panggilan daripada Umar. Siapa yang nyaut tuh? Penghuni kubur. Mereka telah mendapati apa yang mereka telah lakukan di dunia, apa yang mereka sudah infakkan, dan mereka juga menyesali apa-apa yang mereka tidak sempat lakukan waktu mereka hidup. Maka ayat yang terakhir ini, di ujung ayat itu, jadikan sebagai satu motivasi kepada kita agar supaya kita manfaatkan usia yang masih Allah berikan, harta yang masih Allah titipkan, kesehatan yang masih Allah amanahkan, untuk kita memperbanyak amal-amal soleh yang semuanya itu akan kita dapat raih balasannya ketika nanti kita sudah berada di alam kubur. Ya, semuanya akan tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah ayat yang ke-110. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan terus kepada ayat yang ke-111. Wa qalu, dan mereka berkata, altafun ala wadda. Ada ayat yang sebelumnya tuh, wadda katsirun, ya. Dan mereka berkata, yakni orang-orang itu, orang-orang Yahudi, ataf kepada wadda. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, yakni Yahudi dan Nasrani, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Ya, mereka berkata nih, masing-masing berkata bahwa tidak akan ada huruf lan di situ. Kalau ada huruf lan artinya sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan pernah mungkin masuk ke dalam surga melainkan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Ai qalat Yahudul Madinah, berkata orang-orang Yahudi Madinah, lan yadkhulal jannata illal yahud, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi, wala dina illa dinul yahudiyah, tidak ada agama melainkan agama Yahudi. Wa qalat nasara Najran, dan orang-orang Nasrani Najran mereka juga berkata, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Itulah atau illa tuh? Hah? Ada alifnya enggak? Illa ya. Di kitab saya enggak ada alifnya nih. Illa nasara ya. La yadkhulal jannata illa nasara, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Nasrani. Wala dina illa dinun nasraniyati, tidak ada agama melainkan agama Nasrani.
Wa qara'a Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab membaca qiraat Ubay bin Ka'ab dengan qiraat yang lain, illa man kana yahudiyan au nasraniyan. Qiraat yang dibaca oleh Ubay adalah illa man kana yahudiyan au nasraniyan, bukan illa man kana hudan au nasara. Perbedaan sedikit dengan qiraatnya Ubay bin Ka'ab. Baik, ay qalu dzalika lamma tanazaru baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakni Yahudi dan Nasrani berkata perkataan tersebut tatkala mereka berdebat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu mereka berjumpa Nabi. Pertama Yahudi dari Madinah berjumpa Nabi, kemudian tidak lama datang utusan daripada Nasrani Najran. Najran itu satu daerah juga di Arab Saudi yang letaknya berdekatan dengan negara Yaman sekarang. Ada satu kawasan yang bernama Najran. Di situ dulunya banyak orang Nasrani. Mereka datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi, ingin juga mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka ini berjumpa, berdebat, mereka saling mengklaim bahwa yang masuk surga hanya kami, yang lain tidak masuk. Yang satu juga mengatakan begitu, yang masuk surga hanya kami, yang lain tidak masuk. Begitu. Ya, ini klaim daripada dua kelompok ini. Kemudian tilka kan artinya itu ya, ay al-amaniyu al-batilatu wa hiya umniyatuhum. Jadi angan-angan itu adalah angan-angan yang batil, hanya sekedar angan-angan saja. An la yunazzila 'alal mu'minina khairun min rabbihim. Sebetulnya mereka tidak menginginkan bahwa Allah menurunkan kebaikan kepada kaum mukminin dari Tuhan mereka. Wa umniyatuhum an yarau al mu'minina kuffaran, dan mereka juga berangan-angan bahwa mereka melihat orang mukmin itu menjadi kafir. Wa umniyatuhum an la yadkhulal jannata ghairuhum, dan mereka juga berangan-angan bahwa tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali mereka saja. Jadi tilka amaniyuhum, maka angan-angan mereka itu ai mutamanniyatuhum 'ala Allahi ma laisa fi kitabihim. Apa-apa yang mereka angan-angankan kepada Allah itu adalah angan-angan yang tidak ada pada kitab mereka. Hanya klaim semata, tidak ada disebutkan pada kitab mereka. Jadi namanya angan-angan pasti kosong ya, tidak ada yang betul, hanya klaim sepihak. Maka dengan angan-angan itu, klaim itu, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah, ya asyrafal khalqi, wahai manusia yang paling, wahai makhluk yang paling mulia, yakni Nabi kita Muhammad, hatu burhanakum, ay uhduru hujjatakum min kitabikum, ay ahdiru hujjatakum min kitabikum. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, datangkan bukti kalian, yakni hadirkan hujjah kalian dari kitab kalian, in kuntum shadiqin,
kalau kalian termasuk orang-orang yang betul, ya. Nabi menyuruh kepada orang-orang ini, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk mendatangkan buktinya mana. Kalau kalian berkata bahwa kalian akan masuk surga, buktinya mana? Kalau hanya mengklaim, semua dapat mengklaim, tapi tidak ada bukti. Maka ayat ini juga menjadi dalil, menjadi asas. Kalau ada yang mendakwa, mengklaim, dia wajib mendatangkan bukti. Ya. Ada satu kaidah berkata begini: al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bukti itu wajib didatangkan bagi orang yang mendakwa, orang yang mengklaim, orang yang menuduh. Sedangkan orang yang mengingkari, maka dia wajib bersumpah. Begitu. Nah, itu dalilnya daripada sini. Kalau kalian berkata bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, buktinya mana? Kul hatu burhanakum. Datangkan buktinya. Dan mereka sama sekali tidak dapat membuktikan itu karena tidak ada disebutkan pada kitab mereka. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, setiap kali Allah menceritakan perangai dua kaum ini, Yahudi dan Nasrani, Allah seringkali dan selalu bahkan mendahulukan Yahudi daripada Nasrani, ya. Dalam ayat ini kan begitu, ya. Illa man kana hudan au nasara, Yahudi dulu disebut, baru Nasrani. Dalam ayat yang lain pun begitu juga. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Disebutkan Yahudi dulu, baru Nasrani. Kenapa begitu? Karena perangai orang Yahudi itu lebih parah, lebih buruk daripada orang Nasrani. Orang Yahudi ini, mereka akan menuduh sesat semua kelompok yang tidak sehaluan dengan mereka. Begitu juga dengan Nasrani, tetapi lebih sesat, lebih parah perangai orang-orang Yahudi, ya. Kemudian jamaah sekalian, pada ayat ini ada sebab nuzulnya juga, ya. Kenapa dua kelompok ini saling berbeda pandangan, saling berdebat, ya. Padahal semuanya memiliki kitab, tapi mereka tidak pernah mau mengimani kitab mereka masing-masing. Orang Yahudi, mereka lebih dulu daripada orang-orang Nasrani, ya. Padahal pada kitab mereka itu sudah disebutkan bahwa setelah Musa itu akan datang nabi lain, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa ini sudah dikabarkan dalam kitab Taurat, tapi mereka tidak mau mengimaninya, ya. Nah, ketika Nabi Isa sudah diutuskan oleh Allah, diberikan juga kitab, disebutkan pada kitab itu juga bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu adalah menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tidak saling mau menerima itu. Masing-masing mengklaim dia yang terbaik. Yahudi menyangka dia yang akan masuk surga, Nasrani menyangka mereka hanya yang akan masuk surga. Masing-masing tidak mau menerimanya. Padahal dua ajaran Nabi ini saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang Nabi kita Muhammad itu adalah penutup dan penyempurna ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi katakan, sebutkan dalam satu hadis bahwa Nabi itu seperti satu labinah, satu batu bata yang menutupi lubang dalam satu tembok. Jadi tembok itu sudah tersusun rapi,
Hanya satu labinah saja, satu batak saja, dan itulah yang Nabi lakukan, menyempurnakan ajaran yang pernah diturunkan oleh para nabi terdahulu, begitu. Ya. Dan Nabi kita Muhammad punya ajaran itu adalah mencakupi semua kaum dan bangsa. Rahmatan lil alamin. Mencakupi semua bangsa. Sedangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa itu hanya khusus bagi Bani Israel. Apa-apa yang pernah dibawa oleh Nabi terdahulu itu semuanya sudah terhapus dan ternasakh oleh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian, itulah ayat yang ke-111 ya. Jadi ayat yang ke-110 jadikan pedoman bagi kita dalam menghadapi apapun masalah. Kunci yang harus kita pegang adalah sholat dan banyakkan sedekah. Itu kunci utama. Dan kalau kita ingin tambahkanlah dengan amal-amal ibadah tatawwu yang lainnya. Maka itu akan juga mempercepatkan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.